Malam Anda menyaksikan The Roof Talk, saya Alvito Dinova Ginting. Selamat datang di rooftop kami dan malam hari ini kita akan membahas topik dari narasumber-narasumber spesial dan alhamdulillah malam hari ini keduanya sudah hadir. Kita mungkin mendengar riuh rendahnya sosial media bagaimana nama Fahri Hamzah dan Fadli Zon ramai dibicarakan karena keduanya akan menjadi calon penerima bintang Mahaputra Nararya, sebuah penghargaan negara kepada mereka-mereka yang banyak sekali lah, predikatnya banyak sekali. Dan malam hari ini keduanya sudah hadir, ada Bang Fahri, ada Mas Fadli juga, dan malam hari ini saya ditemani oleh Wakil Pimpinan Redaksi Detikcom, Elvan Sutrisno. Van, siap. Kedua orang ini spesial sekali nih. Kalau yang didengar di pemberitaan detik.com seperti apa? Jadi ketika Mahfud MD ya, memang Mahfud itu jago main isu. Jadi ketika wartawan, Mahfud sampaikan bahwa ini besok akan ada penghargaan untuk Fahri dan Fadli. Mohon maaf, Fahri dan Fadli itu udah kayak Batman dan Robin kalau di jagat politik. Dynamic duo. Ya udah dynamic duo nih. Ipin dan Ipin. Jadi orang cuma bingung siapa Batman, siapa Robinnya sebenarnya. Lah ketika begitu Bang Fadli masuk dan penghargaan rame lah. Kan lumayan ramai sekali riuh di media maupun medsos seperti itu. Ya akhirnya kita wawancara beliau-beliau ini. Ya cuman saya mau nanya dong boleh, Mas Vito, Pak. Gua nanya ke, jadi kan ada kemarin ketika Bang Fahri, Mas Fadli dapat penghargaan kan ada yang pro, ada yang kontra. Ya kan kata Mahfud mendapatkan penghargaan karena berkontribusi untuk negara. Luar biasa. Luar biasa untuk negara. Ya memang kan beliau pimpinan DPR dulu. Lah ada dari suara dari PA 212, mereka menyarankan agar jangan diterima. Lah Bang Fahri sama Mas Fadli ini akan menerima atau enggak penghargaan itu? Ya kalau saya ya, ini kan satu penghargaan dari negara, lebih dari negara gitu, ketimbang dari pemerintah gitu. Karena dulu saya, Saudara Fahri kan sama-sama pimpinan lembaga tinggi negara gitu. Dan bagi saya sih ini penghargaan untuk rakyat gitu, karena ini atribusinya melekat kepada wakil rakyat gitu. Dan menurut saya ini sebuah tradisi yang sudah ada dan tentu penilaiannya kepada lembaga-lembaga yang terkait. Tentu saya sendiri ya biasa-biasa saja, nggak pernah mengharapkan, tidak pernah apalagi meminta gitu ya. Tapi sebagai sebuah penghargaan, kalau untuk saya sih ini penghargaan untuk rakyat gitu loh, dan institusi dari lembaga wakil rakyat. Jadi ya mau tidak mau dan tentu bagi saya sebuah kehormatan ya harus diterima. Kalau Bang Fahri gimana? Ya ada berbagai cara melihat isu ini ya. Bahwa dia kontroversial karena memang kena kepada pribadi yang kontroversial. Anda sadar ya bahwa Anda kontroversial ya? Ya apa boleh buat. Karena itu kan ada banyak orang yang sebenarnya besok juga ikut mendapat, tetapi kan tidak ada dalam kontroversi publik ya. Jadi paket kontroversinya dialihkan ke kita berdua begitu. Jadi itu dapat dimaklumi, dan sebenarnya juga setiap kebijakan itu pasti ada kontroversinya gitu. Apalagi kepada orang yang kontroversial, tidak kepada orang yang kontroversial pun Ramai. sering muncul kontroversi. Itu satu. Yang kedua, ini kan perayaan 17-an ya. Itu rutin gitu. Makanya di dalam prosesi pemberian tanda jasa, ya bintang kehormatan, gelar pahlawan dan sebagainya, itu diatur oleh konstitusi, bukan undang-undang. Undang-undang tuh nyusul nanti, karena konstitusi mengatakan ketentuan lebih lanjut ditentukan melalui undang-undang. Barulah muncul Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu sebagai pelanjut dari undang-undang sebelumnya yang nyantol kepada Undang-Undang Dasar Pasal 15 gitu. Yaitu tentang pemberian tanda jasa, kehormatan dan sebagainya itu. Jadi ini peristiwa kenegaraan. Oke. Ada 17 Agustus, peristiwa ini selalu ada gitu. Jadi jangan dianggap seolah-olah Istimewa. panjang sejarah ini cuma Fahri dan Fadli yang dikasih. Ini kegiatan rutin gitu. Betul. Tapi pertanyaannya begini deh. Anda punya pikiran nggak sebelumnya? Kepikiran nggak Bang? Nah, makanya saya mau jelaskan kan prosesnya itu kan
tidak melibatkan kita karena Oke. dalam undang-undang itu diatur adanya dewan, ya kan, yaitu dewan, Dewan Bintang. jasa, ya kan. Nah, dewan jasa ini diangkat oleh presiden. Mereka kemudian bekerja antar lembaga, nanyain lembaga-lembaga. Oke. Bagaimana dengan orang-orang yang akan mendapatkan tanda jasa. Lalu lembaga berdiskusi dengan mereka, dapat nama, lalu diseleksi, dikaji, laporan intelijen dan sebagainya kan. Oh, itu pasti Masa kompleks ada laporan dong. intelijen, Oh ya? iya dong, Oke. kan nggak boleh Anda memberikan orang ada Pada musuh tanda negara. jasa terus ada masalah gitu loh. Kan itu sudah harus ada analisisnya kan. Nah, ya itu. Tapi pertanyaannya gini deh, kapan pertama kali tahu akan dapat? Ya nggak tahu pasti, baru kemarin-kemarin karena kan waktu kita diproses semua orang kan juga diproses. Oke, berarti ketika Pak Mahfud Namanya usulan gitu. Iya. Jadi diusulkan oleh lembaga negara. Di dalam undang-undang ada orang yang boleh mengusulkan dirinya. Jadi misalnya dia merasa dirinya ini berjasa kepada negara. Dia mengusulkan, nanti Dewan Jasa lihat nih orang layak nggak mengusulkan. Ada juga yang diusulkan oleh masyarakat, Nggak, didukung. ya kita gitu. tahu lah, tidak ada upaya untuk mengusulkan diri sendiri. Tapi pertanyaan saya, pertama kali tahu itu ketika Pak Mahfud nge-tweet itu, Ya resminya itu. resminya itu. Iya, karena kan waktu diproses kan nggak ada bocoran. Mas Fadli juga. Iya. Nah, waktu itu muncul, apa reaksinya, apa tanggapan apa? Ya biasa aja lah ya. Jadi, Ini udah dikasih bintang Mahaputra loh, biasa-biasa aja tuh. ya, pertama-tama itu rutin, Oke. ya kan. Terus kita kan belum tentu juga ini kan kan Pak Mahfud juga kan pernah tuh ya kan mau jadi wapres tiba-tiba nggak jadi kan kita juga. Masuk juga tuh barang. Jadi kita nih nggak boleh setelah salaman kita udah nempel di sini baru kita bilang terima kasih kepada rakyat Indonesia gitu-gitu dong. Jangan kita terima kasih dulu terus nanti ada masalah lain. Berarti masih ada kekhawatiran. Apalagi Fadli suka bercanda-bercanda yang bisa Ini berarti batal ini urusan ini. Masih ada kekhawatiran bahwa belum tentu dapat. Gimana kan udah disampaikan dari Bukan, Setnek. itu kan belum kejadian, ini baru isu gitu. Di Indonesia ini politiknya last minute, jadi jangan terlalu serius. Masa ya penghargaan batal di last minute? Iya, kan kita nggak tahu lah, ini kan Tapi namanya. cawapres juga ya batal last minute. Tapi Iya. Mas Fadli, layak nggak kawan Anda ini, sobat Anda, semenjak di kampus ramai-ramai riuh rendah? Coba periksa lah siapa sih yang pernah dapat bintang-bintang itu, Hmm. ya kan? Kalau diperiksa saya kira menurut saya ya layak lah kita mungkin dalam perspektif yang berbeda gitu. Walaupun sekali lagi tidak ada iming-iming atau harapan itu, kita kan menjaga demokrasi di Indonesia. Oke. Jadi menjaga demokrasi itu menurut saya penting gitu. Melakukan check and balances, melakukan kritik kalau ada kebijakan yang keliru dan sebagainya itu bagian dari menjaga demokrasi. Dan kelangsungan demokrasi itu menurut saya itu persoalan peradaban kita di dalam berbangsa dan bernegara kan. Jadi ya itulah, tapi kan penilaian Pertanyaannya itu wajar, berhak, layak. ya yang menilai kan siapa sih? Ya nggak menurut Mas Oh, Fadli. kalau menurut saya sih Saudara Fahri ya layak lah. Layak ya. Apalagi udah lama juga di DPR kan, 15 tahun kalau tidak salah, dan terakhir ya sama-sama kita memimpin lembaga legislatif dan ya Walaupun waktu itu nggak ada fraksinya masanya ya. juga harus dilihat, masa turbulensi politiknya tinggi ya. Ya. Ya makanya saya bilang waktu itu nggak ada fraksinya kan, beliau ini kan. Belakangan. Belakangan. Sendirian gitu. Jadi Fahri ini menjalankan daulat rakyat ketimbang daulat partai. Mantap. Kalau beliau layak nggak? Layak sekali lah, ya kan. Ya, yang dulu atau yang sekarang gitu ya. Karena dia kan pernah juga jadi anggota MPR seperti saya. Jadi umurnya di dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan itu kan juga cukup lama gitu. Lalu kita tidak terlalu tahu sebenarnya secara akurat ya, secara detail pertimbangan dari Dewan Bintang Jasa itu. Bintang Jasa ini kita nggak tahu. Tetapi kalau Fadli tentunya dalam banyak perspektif lah, nggak harus kita katakan oposisi begitu ya pada pemerintahan, tapi menyegarkan ingatan publik ya, wacana
dan keberanian untuk berargumen ya, mempertahankan pikiran-pikiran itu sebenarnya pekerjaan langka ya. Yang apalagi Pak Fadli dalam keadaan Pak Prabowo sebagai pimpinan beliau sebelumnya memang tidak dalam pemerintahan, sekarang dalam pemerintahan, itu dia punya tone yang relatif konsisten gitu. Saya kira jadi kalau ada unsur pribadi dari penghargaan itu di luar unsur kelembagaan begitu ya, karena kita memang berasal dari lembaga yang sama gitu, maka itu sangat layak. Oke. Gimana, Mas Pak? itu ada yang menggelitik ya. Jadi kan tadi Batman and Robin, Fahri dan Fadli. Mereka tuh selalu konsisten mengkritik Pak Jokowi. Iya. Nih, Mas Fadli ini sajaknya udah banyak sekali. Iya. Dari mulai sepatu kotor segala macam, geser ke Masih apa, ingat Rai aja Sopopo, sih. ingat. Karena beliau konsisten, karena kita yang nulis, kita yang nanya. Nah, ini kan sampai sekarang Mas Fadli itu kemarin masih ngeluarin kritik soal kondisi ekonomi segala macam. Nah, kemarin saya tanya ke Bang Fahri. Jawaban Bang Fahri sekarang mencoba untuk ada sebuah optimisme. Gitu. Saya melihat Mas Fadli ini masih kritik ya, walaupun Pak Prabowo di dalam ya, tapi Dan satu-satunya Ya. kayaknya Gerindra yang masih mengkritik. Ya, Ya, tapi gitu. lihat dong kritikannya kira-kira pas nggak itu? gitu ya, pas lah, kritik itu selalu pas. Yang tidak pas kalau yang dikritik nggak siap kritik. Nah, kalau Bang Fahri, kenapa Bang Fahri? Apakah gara-gara Pak Jokowi cerita berat badannya turun sekian kilo? Gini loh, politik ini 2 periode memanas oleh 2 orang yang sama, namanya Prabowo, Prabowo. Jokowi. Dan 2 orang ini sekarang gabung di pemerintahan. Saya mencoba membaca apa sih yang terjadi ini gitu loh. Kalau 2 orang ini sudah bergabung, harusnya politik atau namanya politik partisan itu kita kurangi. Kita coba maju ke politik negara. Dan Pak Jokowi sekarang ini sudah tidak punya lagi peluang untuk maju lagi ke periode yang ketiga. Karena konstitusi membatasi dia. Karena dia sudah berakhir, maka PR yang paling besar bagi beliau, legacy dia yang paling penting adalah mengakhiri pemerintahannya secara baik. Terutama karena kita ada krisis sekarang ini gitu loh. Jadi saya mencoba melempar sesuatu yang juga bisa membuat optimis. Sebab saya terus terang, saya nggak bisa lagi ngeritik Pak Jokowi. Sebab Pak Jokowi udah nggak bisa diganti, Pak Maruf udah nggak bisa diganti. Tapi kalau kita kritik para menteri yang mungkin terlalu asal bapak senang, ya kan, di depan presiden pegang burung, ini mesti dihajar terus orang-orang ini gitu loh. Karena orang-orang ini dengan segala maaf ini apa namanya metafor-metafor tadi, nggak bisa, ini krisis. Presiden tuh harus ada temannya yang kuat, yang ngomong apa adanya, jangan pesimis. Nah, saya menganggap ada yang mendeliver tone yang negatif atau yang pesimis kepada presiden, dan itu nggak boleh. Jadi sekarang presiden nggak layak lagi untuk dikritik. Bukan nggak layak dikritiknya, timnya harus diperbaiki gitu loh. Berarti Anda memilih untuk tidak mengkritisi Pak Jokowi sebagai presiden? Sebenarnya kena dia, tapi ya udahlah. Nggak, saya pikir karena mau dapat bintang, jadinya nggak mau kritik Loh, lagi. kalau kemarin kita kritik kan karena masih ada peluang temannya Fadli jadi presiden. Ya itu kan lain dong dengan sekarang. Udah nggak ada peluang, dia Ya, udah tapi kan- gabung di situ. Tapi kan begini, orang kan kemudian bertanya, apakah bintang ini harus diserahkan sekarang? Apakah ini juga merupakan bagian dari kalau soal rekonsiliasi yang mau gitu-gitu jangan dibangun? tanya kita dong. Kita ini kan ketiban. Betul. Ya kan? Tapi pertanyaannya, bintang ya. Ketiban bintang. pertanyaannya, apakah kemudian ini bagian dari Ini rekonsiliasi? sedikit banyak dengan ketiban duren gitu juga. Bener nggak? Ini untuk menenangkan Anda berdua supaya nggak terlalu gaduh Oh karena kita begini, butuh kalau saya dari dulu selalu tenang. Hmm. Jadi Mengkritik dengan tenang. mengkritik juga dengan tenang. Karena ini bukan karena masalah sakit hati, apalagi dendam. Tidak ada sedikit pun ya. Ini persoalan bagaimana nasib bangsa dan negara kita ke depan, dan juga bagaimana apa yang menjadi amanat penderitaan rakyat itu harus diketahui oleh pimpinan. Nah, tadi seperti Saudara Fahri bilang, seringkali di sekitar pemimpin itu di berbagai level itu selalu ada orang-orang yang selalu membawa kabar-kabar gembira, kabar-kabar yang selalu meninabobokkan atau asal bapak senang itu justru menjerumuskan. Nah, menurut saya ini harus diubah gitu. Kalau krisis ya kita bilang krisis, ayo kita hadapi bersama-sama. Lihatlah kasus pandemi COVID ini. Ya. Semuanya kur di awal dulu itu mengatakan COVID tidak datang atau Corona tidak datang ke Indonesia,
makan nasi kucing, apalah segala macam itu. Dan akibatnya berapa banyak orang yang meninggal dan sampai sekarang ekonomi rontok gara-gara salah intervensi, salah resep dan salah kokinya. Nah, Bang Fahri tadi udah bilang dia akan lebih prefer mengkritisi menteri ya, tidak mengkritisi Begini, presiden. Bos, ya. Enggak, saya akhirnya menduga begini, ini jangan-jangan memang upaya untuk ya supaya baik-baik saja sama Pak Jokowi. Gini loh, ya ceritanya kan begini. Saya tuh mengkritik Pak Jokowi itu, di antara niat saya adalah supaya ada desakralisasi terhadap pusat kekuasaan. Sebab itulah PR kita dalam demokrasi. Kekuasaan itu selalu dia punya mitos. Kadang-kadang dia angker, kadang-kadang dia untouchable, begitu memukau dan kadang-kadang menakutkan. Itu harus terus kita lakukan dekonstruksi, desakralisasi, demitosisasi terhadap kekuasaan. Saya alamatkan itu kepada Pak Jokowi pada waktu itu supaya orang di sekitarnya juga sadar gitu loh. Nah sekarang Pak Jokowi sebenarnya sebagai pribadi kalau saya lihat dia telah mencoba sebenarnya melakukan desakralisasi terhadap kekuasaan itu. Misalnya Dia pakai sepatu cat ya kan, dia pakai periode baju pertama ya. juga sudah Iya kan, yang waktu Anda kritik itu. Makanya itu kan sebenarnya gitu. Tapi feodalisme itu rupanya tidak menangkap bahwa presiden ini telah mencoba melakukan desakralisasi, sehingga menurut saya terlalu banyak menteri ini yang actingnya itu adalah asal bapak senang, gitu loh. Contohnya Sehingga Bang Fahri kemudian barangkali. tidak ada yang mengatakan apa yang sebenarnya kepada presiden, dan itu kita nggak boleh berhenti untuk mengatakan bahwa presiden ini nggak benar tuh kayak begitu. Gitu. Tapi banyak juga kan yang kritik. Pak Presiden sekarang banyak komplain ke menterinya. Ya kan komandannya dia, itu nggak perlu dikritik lagi. Bukan sekedar komplain. Dia bilang, Mas Fahri, berat badan saya tuh nggak pernah turun lebih dari 2 kilo. Sekilo naik. Iya. Sekarang 3 kilo nggak naik-naik. Kemarin saya lihat dia di Jawa Barat, ya Allah, tambah kempes kawan ini. Gitu loh. Concernnya jadi lebih sayang gitu ya. Artinya maksudnya sama itu. Pak Jokowi ya, biasa ya. Fahri ini ya. Ini kan orang-orang di sekitar dia kan tiap hari kan harus, Jokowi juga manusia, harus ada yang menanggung loh. Pak udah tenang aja Pak, nih saya beresin Pak, begini-begini. Kan bisa itu dilakukan. Ya. Kan mesti begitu cara kita berteman. Makanya kalau Jadi saya udah mohon berteman maaf, nih sekarang? Saya mengatakan ini, presiden tuh saya anggap teman. Dan saya hanya bisa membantu kalau orang tuh jadi teman. Karena itu feodalisme harus diberantas. Di fase kok. mana itu? Anda kan keras banget waktu itu tuh mengkritisi Pak Jokowi itu. Di fase mana Masih kemudian? keras, Bos. Masih? Keras. Enggak, di fase mana Anda kemudian Cuman saya nih menganggap? sekarang udah nggak kebal kayak dia. Kalau dia kan nggak bisa diciduk polisi, Iya, gua iya, bisa iya, diciduk iya. malam-malam. Oh ya. Nggak ada hak Pakai dignity ya. ITE lah, apalah kan, potongan di Detikcom, Anda menyinggung, malamnya udah nginep di Mas Polda nanya dong Metro. ke Bang Fahri. Kan Bang Fahri bilang sekarang Jokowi itu perlu teman. Kita rakyat biasa Iya, sekarang, kan? Bos. Gitu. Jokowi kan perlu teman, Bang Fahri Jadi bilang. cara nembaknya juga harus agak meliuk-liuk, gitu. Jangan tembak langsung. Gimana? Bang Fahri. Teman. Jadi Bang Fahri kan teman sekarang. Jadi kalau Jokowi perlu bantuan siap membantu. Ya gitu, siap jadi menteri kalau diminta. Udah ente menteri. Loh ini kan dalam politik kan Udah kita merapat. bantu, ini kita lagi Nah. ngomong, ini kita lagi bantu. Iya. Ini kan fase yang menentukan untuk Fase gelora ini. menentukan. Kalau Mas Fadli Sebenarnya- menganggap teman juga atau sohib atau gimana? Saya kira gini, saya kenal Pak Dia ini Jokowi tim suksesnya Jokowi. Iya, iya. waktu gubernur, pilkada DKI. dan Pak Jokowi juga datang ke perpustakaan saya waktu itu. Dia yang jemput ke Solo ini kawan ini. Jangan Iya. pura-pura nggak tahu loh. Pak. Datang ke perpustakaan saya waktu itu. Jadi juga banyak diskusi dan lain-lain gitu ya. Dan dalam berdemokrasi ya biasalah kritik itu sesuatu yang bukan luxurious gitu loh. Jadi saya mengkritik itu benar-benar karena merasa sayang gitu pada bangsa dan negara. Jangan sampai seolah-olah negara ini hanya milik pemerintah atau milik segelintir elit yang menentukan arahnya. Ini kan setiap satu kebijakan dampaknya bisa 270 juta orang terkena gitu loh. Nah, oleh karena itu mengambil kebijakan tuh harus tepat dan timely gitu, harus cepat juga, tepat waktunya juga. Jadi kalau tidak begitu, yang jadi korban siapa? Nah, jadi semata-mata bagian dari untuk meluruskan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa dong. Kan kita mau kemana sih? Pemimpin kan ibarat nakoda, mau membawa kita dalam sebuah kapal ke sebuah pulau. Nah, pulau yang kita harapkan itu. Jadi si nakoda ini harus tahu dong kapal ini mau berlayar kemana. Bensinnya masih ada apa enggak ini di kapal itu?
Jangan sampai kapal ini muter-muter karena kompasnya tidak tahu, kemudian kehabisan bensin. Dan itu masih sampai sekarang? Menurut saya itu Anda masih tetap perlu akan- dikritisi dong. Karena saya ngecek timeline abang-abang berdua ini, semenjak diumumkan itu tidak ada kritik. Siapa Sebelumnya bilang? kan sempat ada kritik. Belum ada, jangan bilang tidak ada. Iya, Belum sampai sekarang tidak ada. Sampai sekarang Ya tidak sabar dong, ini kan Gimana? Kapan terakhir Anda mengkritisi? Kalau nggak salah itu diumumkan ini sekitar lagi tanggal- ngeritik barusan gua. Ini barusan nih sedang kita kritisi juga. Nggak, Apa artinya- kata Pak Murdiono sama ente itu? Loyalitas adalah Jadi loyalitas itu harus menyampaikan apa adanya. Nah, jadi kita harus menyampaikan apa adanya kepada presiden. Makanya ini kan presiden marah-marah kepada menterinya, mungkin yang terkait terutama bidang ekonomi atau bidang kesehatan gitu. Karena mungkin selama ini dinindabobokkan, tiba-tiba seperti bom waktu gitu. Nah, itu baru ada kesadaran, realize gitu. Oh, seperti ini. Akhirnya marah-marah. Nah, kan lebih bagus dikasih tahu dari awal dong. Ya. Pak Presiden, ini resikonya, ini begini, atau ini pilihan kebijakannya A dan B. Kalau A begini, B begini. Gitu. Karena Nah, terus ini- terang aja kalau kita kita membaca, sebagian publik khawatir ketika bapak-bapak berdua sudah mendapatkan bintang Mahaputra itu, setelah itu nggak ada kritiknya, jadi nggak akan jadi penyeimbang lagi gitu. tenang aja bos. kita lihat aja. Saya kira nggak akan begitulah. Kita nanti kan seperti saya bilang, ini bagian dari tugas konstitusional gitu loh. Bukan hanya DPR sebenarnya, rakyat juga harus. Iya. Jadi ada soal lain juga yang kita ini ya bernegara itu dengan perayaan, dengan perasaan gitu. Tidak boleh kemudian presiden tuh terus-menerus dianggap seolah-olah dia adalah musuh gitu. Dia presiden, dia manusia. Yes. Sebuah bangsa ada tempat dia berbeda, ada tempat dia sama, ya. Hubungan manusia kita itu tidak boleh hilang gitu. Dan karena itulah kemudian momen-momen kebangsaan kita itu jangan dihitung dan ditawar dengan perasaan takut terus-menerus, ragu dan saling tidak percaya terus-menerus gitu loh. Jadi ini adalah prosesi bernegara. Presiden itu kepala negara, juga kepala pemerintahan. Pada saat dia menjalankan pemerintahannya, Fadli, saya waktu itu dalam jabatan, tugas konstitusional kami adalah mengingatkan pemerintah, ngawasin pemerintah, itu kita lakukan gitu loh. Tapi sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara, dia punya momen-momen kenegaraan ketika dia harus memberikan mendelivery tugasnya sebagai kepala negara. Bahkan kalau kita baca itu, Pak Harto dulu tuh serius betul itu membedakan kapan dia di Bina Graha, kapan dia di Istana Merdeka, kapan dia di Istana Negara. Itu ada tuh momennya itu. Karena dia membagi gitu. Di sini saya sebagai kepala negara, saya memberikan bintang jasa, saya menerima tamu kenegaraan dan sebagainya. Ada tempat dia mimpin rapat kabinet sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini politiknya presiden dan mungkin ini saran saya juga kepada presiden dan para juru bicara dan menteri-menterinya. Presiden ini juga harus sering-sering ditampilkan sebagai kepala negara, terutama di periode kedua ini. Jangan ajak presiden partisan terus dalam polisi-polisi yang partisan. Dia adalah kepala negara, dia pemersatu. Itu juga harus di delivery kepada masyarakat gitu loh. Ya. Jadi ini bukan pura-pura nih Bung Vito, serius ini ngomong. Nuansa careness-nya itu, Sejuk sekali. ya, caring-nya jadi kelihatan sekali. Dulu juga sejuk, cuman Anda kepanasan. Tapi kenapa bintang Nararya ya? Artinya kan kalau kita lihat kan ada bintang yang paling tinggi Adi Pradana misalnya gitu. Dapatnya ini yang levelnya ya. Kita nggak tahu juga nih. Nanti mungkin juga seperti saham kan, ada perusahaan yang tadinya nggak ada harganya, tiba-tiba harganya naik. Lagian kok kita tanya, kok kita dikasih, orang ini ponten, dikasih penghargaan oleh dosen kita, dikasih C, udah penting lulus kan. Pak kenapa C, Pak kenapa enggak? Nggak jadi deh saya taruh D. Oke. Kayak gitulah. Dan setelah itu Anda akan tetap mengkritisi ya Bang ya? Ya lihatlah. Saya gini ya, kita kan juga, saya sama Fadli itu sejak kuliah saya berteman sama dia, dan saya merasa dia nggak berubah karena dia intelektual. Di atas segala-galanya kita ini adalah penggemar ilmu, penggemar pikiran.
dan kita berjalan bersama pikiran-pikiran kita gitu. Nggak akan kita biarkan diri kita ini berubah atas alasan apapun menjadi political animal gitu. Karena sebelum segalanya itu adalah kita ini adalah aktivis dan intelektual gitu. Kita harus setia pada pikiran, kepada ilmu pengetahuan. Itu yang kita gemari. Soal beda-beda tadi beliau tanya soal teman-teman yang minta ini ditolak dan sebagainya. Tentu kita akan ngomong sama teman-teman kita. Kita beritahu ada momen negara, ada momen pemerintahan. DPR dan presiden itu harus sering-sering kelihatan berbeda. Sebab disitulah nanti kelihatan dua sisinya. Karena sistem pemerintahan kita presidensial. Memang parlemen adalah bertugas oposisi. Jadi ini hal-hal yang harus dijelaskan, dan tugas politisi adalah public educator. Kita harus menjelaskan yang baik kepada masyarakat gitu. Jangan dibiarkan orang itu terlibat dalam konflik sempit gitu. Kita harus perluas makna dari kebernegaraan kita ini. Khususnya ini 17 Agustus. Ketika kita harus memperkuat komitmen kebangsaan kita. Gitu, Bos. Wise sekali ya. Mas Fadli sama seperti itu? Iya, kalau ngomong begini saya melihat dia juga pengennya kita menyinyir terus, Pak. Nyinyir aja, Pak. Enggak, soalnya kan kita berpikir, kan gini, setiap orang kan punya capnya masing-masing. Bang Fahri, Mas Fadli itu sudah dicap sejak Anda muncul ke permukaan. Kita sama-sama terus, Anda di di parlemen, saya sebagai wartawan. Kita kan ngikutin terus track record Anda. Kita ketemu nggak sekali dua kali gitu. Artinya ketika apakah ini tanda-tanda semakin dewasa atau semakin abu-abu warna rambut ya, gitu karena akhirnya kan menjadi wise gitu. Perjalanan seseorang itu nanti dinilaikan oleh orang lain, itu satu. Iya. Yang kedua juga lihat dong waktunya, dan saya kira konsistensi kita tuh pada sebuah cita-cita kan. Cita-cita kita mau menuju ke sana itu, nah kita harus konsisten, terutama untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa gitu. Dan caranya macam-macam, dan orang mempunyai peran yang juga berbeda-beda. Di kamar legislatif seperti apa, di kamar eksekutif seperti apa, di yudikatif seperti apa. Jadi menurut saya kita nih harus biasalah menghadapi berbagai macam perbedaan, kritik. Nah mungkin karena kita nih dalam persoalan demokrasi belum seberadab dari negara-negara yang demokrasinya maju, perbedaan itu dianggap sebuah permusuhan gitu ya. Padahal perbedaan itu bagian dari dinamika dan sunatullahnya demokrasi lah, kira-kira begitu. Nah, ya nggak apa-apa, kita terima Anda seperti itu, karena itu apakah ada yang berubah setelah momen kenegaraan 17 Agustus? Nanti dilihat dong. Nah, itu kan pertanyaan itu baru bisa dijawab setelah kita nerima. Ya kan? Nah, kira-kira berapa hari kemudian, apa minggu kemudian, ada perubahan ya kira-kira? Saya coba challenge Mas Fadli kan, yang masih jalur lurus nih. Kalau Bang Fahri masih lurus sih, kan lurus. Kalau Mas Fadli kan masih ini. Coba saya beri challenge. Beliau ini kan sastrawan. Ya. Sajaknya udah nggak ada yang nggak kenal. Sebenarnya mereka berdua nih kalau survei, jangan-jangan popularitasnya melebihi Jokowi. Elektabilitasnya belum tahu. Nah, Bang Fadli coba, Mas Fadli coba saya challenge untuk bikin sajak 4 bait aja. 4 bait itu banyak, Pak. Oh, dikit kan beliau jagoan. Sedikit aja untuk tentang ini corona. Sajak itu nggak bisa pakai rasio. Itu kalau ada ilham datang itu kita bisa menulis dalam 1 menit 2 menit, nggak bisa kita rekayasa. Malam lah baca. Iya, malam-malam. Satu kalimat aja. Saya benar tuh. Kalau saya menulis sajak itu benar-benar bukan karena saya mikir. Itu tiba-tiba seperti didikte aja gitu. Saya nulis itu ya. Jadi nggak bisa, ayo kita bikin itu jadi teknik technical gitu loh. Ini seperti ilham kan. Tapi setelah dapat penghargaan, setelah dapat penghargaan dapat ilham baru. Siapa tahu dapat ilham juga. Ilhamnya lebih keras nanti. Ada yang menarik yang disampaikan kawan seperjuangan kala itu, Rocky Gerung, yang mengatakan kalau Fahri dan Fadli menerima bintang tersebut, sementara kritik-kritik mereka tidak terjawab oleh pemerintah, harusnya mereka mengembalikan kembali bintang-bintang itu. Setuju nggak? Jadi udah kritik banyak kan, macam-macam nih. Gelombang kritik Fahri dan Fadli itu kan memenuhi timeline kita gitu. Saya mencoba untuk berimajinasi tentang arus pikiran-pikiran dalam negara itu. Tidak boleh hanya karena seseorang berkata tertentu merubah tertentu itu. Seolah-olah
harus selalu yang saya katakan ini merubah pemerintah. Itu juga kekanak-kanakan. Saya tidak boleh berpikir bahwa saya satu-satunya orang dan pasti benar di Republik ini gitu. Bahwa saya menyatakan kritik saya secara confident, saya nggak akan minggir soal itu. Oke. Tapi menganggap bahwa seolah-olah apa yang saya katakan itu pasti benar dan harus diikuti oleh orang, itu juga tidak benar. Itu tidak. Jadi tujuannya kritik tidak apa dong? dewasa. Meramaikan arus pikiran, karena nanti kemudian dalam arus pikiran itu akan ada perdebatan. Dan perdebatan itu pasti hasilnya jauh lebih baik daripada satu pikiran. Anda kalau punya satu apel, itu memberi saya apel dan saya memberi Anda apel, Anda dapat satu apel, saya dapat satu apel. Tapi kalau Anda punya satu pikiran dan saya punya satu pikiran, lalu kita bertukar, Anda dapat dua, saya dapat dua. Kan itu filsafatnya dalam public discourse itu. Jadi begitulah juga kita lihat efek dari pikiran kita dalam negara. Jadi nggak boleh kita menganggap saya berkata begini maka Anda harus begitu. Seolah-olah begitu, apalagi ini negara. Saya anggota DPR, Fadli, 1 dari 575 anggota DPR sekarang. Masa satu orang Fadli pasti merubah presiden setiap hari, sehingga presiden itu harus baca tweetnya Fadli tiap hari. Harus baca tweetnya Fahri tiap hari. Wah, ini nih, Wahyu nih. Enggak begitulah hidup ini gitu loh. Oke. Make it Jadi gimana? Jadi substansi kritik itu apa menurut Anda? Loh, saya kira dalam bahasa lain seperti yang Saudara Fahri katakan, kan kalau kita melihat dari pendekatan yang klasik itu tesa, sintesa, sintesa gitu ya. Beradunya pikiran-pikiran itu pasti akan melahirkan pikiran-pikiran yang lebih bagus. Nah, ada dialektika gitu. Tetapi kalau komunikasi itu one way traffic, satu arah, dan seolah-olah yang dia katakan itu benar, bisa datang dari eksekutif ya, dari legislatif, atau orang di segelintir orang yang membisiki presiden mengatakan bahwa inilah yang paling benar gitu ya. Nah, itu kan tidak terjadi diskurs. Bayangkan kemarin presiden mengatakan harus selesai dalam 3 bulan. Nah, akhirnya dijawabkan oleh tim, oh tidak bisa. Ini ada prosedurnya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 pengujian vaksin dan sebagainya. Itu kan bagian dari dialektika. Bukan dia insubordinasi. Kok ini presiden udah merintahin COVID harusnya selesai bulan Mei, kan ada perintah tuh presiden. COVID harusnya selesai bulan Mei, nggak tahu bagaimana caranya. Gitu. Ternyata bulan Mei nggak selesai, malah makin naik. Ya. Nah, memang bisa diperintah virus itu, kan nggak bisa. Nah, ini kan harusnya tim yang berada di sekitar presiden itu memberikan informasi-informasi. Tapi kalau semuanya yes man dan tidak memberikan informasi yang mungkin akurat ya, terutama di bidangnya itu kesehatan dan ekonomi gitu, itu bisa membuat misleading kan kasihan kalau presiden salah bicara ke depan publik, kan itu merugikan kita juga sebagai bangsa gitu, dilihat oleh dunia kan ini gitu. Jujur ya, saya harus berkata jujur, malam ini adalah malam pertama saya mendengarkan sisi lain loh dari Pak Fahri dan Pak Fadli terkait dengan orang yang selama ini kita menganggapnya orang yang selalu menjadi sasaran kritik dari mereka berdua. Hari ini berbeda sekali, nuansanya tuh nuansa yang sejuk gitu. Jangan mancing-mancing lah. Suasana sejuk sekali gitu. Jadi paparan-paparan yang disampaikan tuh benar-benar mengilhami Afklarung gitu. Jadi Loh iya kan, pada bagian mana lagi? Soalnya kan Pak Jokowi juga nggak akan maju lagi tuh 2024. Kalau kita sampai 2024 gitu loh. Iya kan? Kan ada yang namanya kritik konstruktif. Ini kritiknya hilang, konstruktif ini. Tapi bagus, tetap positif tetap aja. Pak Fadli, ngomong-ngomong, ketika ngeritik Pak Jokowi, Mas izin, ditegur nggak sama Pak Prabowo? Secara langsung saya nggak pernah sih ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya saya kira beliau juga orang yang cukup demokratis gitu. Walaupun ya disampaikan juga bahwa kita sudah bagian dari pemerintah ya. Tapi saya juga merasa bertanggung jawab sebagai anggota legislatif gitu, supaya kita bukan hanya sekedar tukang stempel, karena kita kan membawa amanah dari rakyat yang memilih kita di daerah pemilihan paling tidak, dan juga di seluruh Indonesia kalau ada yang mempunyai visi yang sama gitu. Jadi saya kira ini bagian dari demokrasi, harusnya bisa kita terima sebagai suatu bagian dari proses kedewasaan berpolitik di dalam berdemokrasi gitu. tapi Anda satu-satunya rasanya di Gerindra itu ya? Wah, itu saya nggak tahu ya. Saya kira Iya kan? adalah. Iya, satu-satunya. Satu-satunya di Gerindra. Kayaknya Anda punya free pass dari Pak Prabowo untuk tetap. Nggak juga, tapi saya merasa
konstitusi kita kan mengamanatkan begitu. Dan kecuali ada yang salah, yang saya omongkan itu tidak tepat atau salah gitu. Sampai fenomena bintang ini, kita lihat nanti selanjutnya seperti Iya. apa seorang Fadli. Saya kira apapun nggak ada kaitannya dengan bintang ini. Oh ya? Bintang ini kan cuman ya seperti komet heli itu lewat gitu aja. Gitu ya. Tapi kan itu bisa dipajang di ruang tamu itu. Yang bisa jadi ya saya taruh di perpustakaan saya nanti. Ada juga spekulasi yang nanya nanti nggak jadi loh. Kenapa? Nggak dicetak. Ini kan semakin menarik. Kita juga rindu sama abang-abang berdua nih. Udah lama kita nggak ngobrol. Ada juga yang spekulasi seperti ini. Fahri sama Fadli ini dikasih bintang supaya tenang-tenang, supaya nggak ganggu pilkada, proses pilkada. Kenapa? Emang urusannya apa kita mau pilkada? Ya nggak tahu, riuh rendah apa segala macam. Ya saya lagi-lagi ya, saya tidak menjabat. Saya bukan pejabat publik. Saya sedang berjuang mendirikan partai baru untuk sebuah kontestasi baru begitu. Ya. Tentu saya akan men-challenge banyak pikiran yang berkembang dan saya punya tesis-tesis baru tentang politik, tentang ekonomi, tentang hukum gitu. Sudah saya tulis sebagian dan sedang saya rekonstruksi ide-idenya untuk nanti bertarung dengan pikiran-pikiran yang ada pada orang lain begitu. Saya kira nggak akan berhenti kita bertarung pikiran itu, termasuk dengan pemerintah, termasuk dengan Pak Jokowi. Makanya tidak akan ada sejauh itu adalah pertarungan pikiran. Saya kira kita nggak boleh hentikan itu karena itulah masa depan dari Republik kita. Saya kira begitu aja. Cuman dulu Anda bayangkan aja situasinya gitu. Kita pimpinan DPR setiap hari kalau saya lewat di ruangan itu ada orang press room juga gitu. Kita selalu dihadang, harus sering membuat statement gitu ya. Meskipun nggak nge-tweet tapi harus tetap ada statement, ada gambar dan seterusnya gitu kan tiap hari gitu. Dan kita sebagai istilahnya juru bicara DPR menjelaskan kepada publik dan kepada pemerintah, ini loh aturannya, kalian nggak boleh begitu, ini loh gitu loh. Cuman ada yang merupakan gaya begitu kan yang berbeda dengan keumuman orang, karena saya kan orang kampung di Sumbawa sana ya kan, orang laut, orang pantai, suara kita keras ya. Fadli juga aktivis. Saya belum masuk UI dia udah megapon kemana-mana ya kan, teriak gitu loh. Jadi kalau kita vokal itu kan ada unsur bawaan orok juga gitu. Jadi itu juga harus dimaklumi gitu loh. Justru ini mudah-mudahan bisa membangkitkan teman-teman yang lain. Tapi kan supaya gini, tampil. Semenjak bahkan 2014 kita ini terpecah. Bang Fahri tadi mengatakan orangnya itu-itu aja selama 10 tahun itu, yaitu Jokowi dan Prabowo. Keduanya punya turunan. Sampai sekarang kita masih sering tuh kalau misalnya kita masuk ke Twitter, orang saling baku cakar terkait dengan cerita lama ini. Apakah ini merupakan langkah awal untuk meleburkan kembali dua polar ini dalam satu keindonesiaan misalnya? Bintang-bintang Anda ini salah satunya tujuannya itu. Ini bos dia yang paling banyak masalah itu bos dia. Saya sih melihat ya bahwa di dalam proses politik itu kan memang kita tidak bisa seragamkan. Orang berusaha mempersatukan dari dua kubu yang berseteru sebelumnya menjadi satu kubu gitu, kan tidak semudah itu juga. Apalagi para pendukung itu punya motivasi yang berbeda-beda. Nah, motivasi yang benar-benar mau berjuang, mau mempunyai presiden yang baru dan sebagainya, dan bahkan tidak sedikit yang menggunakan uang pribadi. Tidak sedikit orang yang menggunakan tenaga biaya, ya nggak ada yang dibayar gitu ya. Jadi ini sebenarnya satu perkembangan yang maju. Saya melihatnya positif. Artinya partisipasi publik merasa ikut bertanggung jawab akan kemana Indonesia ini dibawa. Itu menurut saya sesuatu yang positif. Jadi tidak hanya menunggu dari pemimpinnya mau kemana. Ya besok kita ke sini, lusa kita ke sini gitu. Tapi setiap orang merasa bertanggung jawab ini republiknya mau dibawa kemana. Nah, saya kira justru itu termasuk civil society, ada sekarang kami, media juga harusnya ada, ya gerakan mahasiswa memang mungkin sedang
lockdown ya, saya nggak tahu itu ya. Tapi intinya adalah ya kita harus menyuarakan apa yang menjadi kepentingan bersama. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kalau cita-citanya sama, perbedaan itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang positif. Asal cita-citanya sama. Cita-citanya apa sih? Masalahnya kan ini kan tidak tidak dibahan bakari oleh cita-cita, tapi sentimen. Justru Suka dan itu, tidak pemimpin suka. itu harusnya memberikan inspirasi bahwa kita ini mau menuju cita-cita itu dan harusnya mengajak semua orang, semua kelompok merasa bertanggung jawab terhadap masa depan ini. Jangan merasa negara ini cuma milik dari dirinya sendiri atau milik nenek moyangnya gitu loh. Itu yang dikatakan feodalisme itu. Menurut saya berbahaya feodalisme itu karena ya seolah-olah negara ini milik dia. Padahal ini milik 270 juta manusia yang bergantung pada negara ini. Jangan sampai nanti kita seperti di negara-negara lain yang punya pengalaman seperti Soviet, Yugoslavia, merasa tidak ada lagi kepentingan yang satu. Nah, itu bisa terjadi disintegrasi. Sekarang ini sudah terjadi disintegrasi sosial. Jangan sampai terjadi disintegrasi nasional. Dan ini adalah langkah yang baik ya. Saat-saat ini adalah langkah yang baik untuk memulai itu. Yang Dengan mana? bintang-bintang itu misalnya. Enggak, sebenarnya sih dialog-dialog kayak begini sebenarnya kita buatnya itu nanti. Oke. Setelah jelas Ya. gitu. Enggak, kita juga pengen tahu kan Bukan reaksinya kayak maksudnya gimana. itu, nanti Setelah orang saya- salah apa? paham. Apa? Ini saya banyak yang saya mau ingin katakan, tapi saya khawatir orang salah paham. Apa Gitu. misalnya? Ya itu nanti khawatir salah paham ini kan. Biar selesai dulu lah gitu. Anda takut sekali itu. Bukan takut, tapi maksudnya gini. Saya ingin menyampaikan pesan supaya orang menangkapnya itu apa adanya dan wajar melihatnya gitu loh. Sebab perayaan demokrasi itu sisinya itu banyak sekali. Ya. Tadi Fadli mengulang-ulang kata feodal gitu. Itu yang saya bilang kan, nggak usah presiden, kita aja ini yang kalau ada berada aja sedikit gitu. Feodalisme di circle kita juga muncul. Dengan power ala kadarnya, kepala desa aja feodalisme muncul di sekitarnya. Dan itu diantara musuh besar kita gitu loh. Karena itulah kemudian apabila penghargaan ini dianggap sebagai merayakan pikiran gitu ya, menghargai perbedaan pendapat, ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi saya khawatir jangan-jangan ada yang bilang, bukan itu, kau berarti tetap mau kritik ini, kalau gitu nggak jadilah gitu kan. Ada juga wacana seperti ini. Sebenarnya ini wacana konstruktif ya. Presiden mau menunjukkan kepada publik, khususnya pendukungnya, bahwa orang yang mengkritisi dia juga dia apresiasi. Nah, itu makanya saya tadi urai ini dalam satu sistem gitu loh. Jadi jangan juga dianggap ini too personal, karena ini kan ada proses kelembagaan. Ya. Tapi kan kita tahu lah, Pak Presiden kan tetapkan Iya, ujungnya tapi kan, tetap presiden. tapi kan itu ada prosedur Proses, kelembagaan betul. gitu loh. Ada dewannya berkoordinasi dengan lembaga dan sebagainya. Jadi kompleks sih prosesnya itu, tapi jangan terlalu dianggap bahwa Ini soal Presiden, Fahri dan Fadli. sistem sudah ada di sana gitu loh. Jadi demokrasi kita ini memberikan kesempatan kepada presiden untuk menjadi negarawan. Sebab kalau Anda ada dalam rezim otoriter, pasti Anda bunuh semua musuh Anda. Dan itu tidak ada dalam tradisi demokrasi. Negara memfasilitasi seorang presiden untuk menjadi negarawan, tapi itu sistem. Ada atau tidak inisiatifnya, itu akan menjadi saya teringat dulu memulai era baru begitu Pak Habibie jadi presiden, diantaranya dia melepaskan seluruh tahanan politik. Sehingga aura pada waktu itu adalah tidak ada lagi yang namanya musuh negara. Juga begitu, masa gara-gara saya sama Fadli suka ngeritik pemerintah, menjalankan tugas saya sebagai anggota DPR secara konstitusional, lalu saya dianggap musuh negara dan tidak boleh mendapatkan penghargaan. Negara macam apa kayak begitu? Kan begitu cara berpikirnya gitu loh. Ya kan? Menarik. Kami ini angkatan 98, Sama, kita juga reformasi, 98. makanya. Jadi roh itu yang kita mau hargai gitu loh. Mas, soal isu Gitu. pilkada tadi Mas, ini suara masyarakat banyak yang bertanya-tanya, kemana Fahri dan Fadli? Soal orang-orang ngeritik soal Gibran sama Bobi. Nah sekarang saya nanya, gimana pandangannya Pak Fahri sama Saya Mas waktu Fadli? itu ada di kampung lagi bertani. Betul. Iya dong. Menarik. Iya. Ya menurut saya orang bisa melihat macam-macam lah. Walaupun
tentu kita sih sebenarnya berharap ya di dalam demokrasi itu ada kemajuan. Tetapi memang karena demokrasi kita ini menurut saya semakin hari semakin mahal. Mahal juga karena biaya politiknya mahal juga karena akses politiknya menjadi sangat mahal gitu ya. Nah, harusnya kita mempunyai orang-orang yang terbaik di daerah itu. Ya, di satu sisi memang ada dilema apa yang disebut sebagai politik dinasti, tapi di sisi lain juga orang memang mempunyai hak gitu ya. Nah, memang mungkin standar moral demokrasi kita ini berubah-ubah. Yang sekarang standarnya mungkin ya sedikit lebih rendah lah gitu ya. Jadi permisif akhirnya. Bukan permisif, kan itu hak orang juga, kita nggak bisa batasi. Soalnya konstitusi kita mengatakan itu. Tetapi kalau masalah pilihan pribadi ya, memang tidak ada presidennya di masa-masa lalu seperti itu. Saya mengatakan itu kok, tidak ada presidennya. Bahkan di zaman Pak Harto pun tidak ada. Ini Anda agak terhambat ngomongnya karena Gerindra juga mendukung Bobi dan Gibran di... Ya enggak, dia kadang-kadang intelektual gitu, padahal dia politisi gitu. Ya kadang-kadang harus ya menyesuaikan sedikit. Ya maklum lah gitu. Tapi menarik ya, lepas dari bintang-bintang ini ada masa, kita akan lihat nanti masa depan seperti apa, momentumnya, portalnya ini ketika bintang diberikan. Tapi ada masa-masa di mana Fadly dan Fahri itu benar-benar menyuarakan kenyaringan kritik di sosial media, di Twitter dan lain sebagainya. Hatersnya banyak. Itu masih bisa tidur tenang malam? Oh, kalau itu sih nggak pernah jadi persoalan. Orang mau jadi politisi itu sudah harus siap dengan Orang tidak suka. nggak boleh jadi baper gitu. Ya, nggak boleh baper, nggak boleh bucin, apa kata tuh orang-orang sekarang. Jadi ya justru itulah tadi yang saya yang sedang kita jalani sekarang ini, satu ikhtiar untuk menyiapkan suasana hati dan suasana batin bangsa kita bahwa kita nggak bermusuhan hanya karena kita berbeda gitu loh. Kita hanya berbeda, dan berbeda itu harus ada karena perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Itu mudah untuk dibicarakan ya, sulit untuk dilaksanakan. Harus, itu yang saya bilang, peradaban demokrasi kita ini naik atau tidak ditentukan oleh adanya sikap untuk meyakini bahwa berbeda itu bukan bermusuh. Apalagi bermusuh untuk saling meniadakan, itu udah liwat masa-masa itu. Sekarang kita merayakan bahwa berbeda itu bukan musuh. Kawan dan lawan itu bukan terminologi di dalam perang, ya, killed or to be killed dan seterusnya, itu bukan itu. Tapi dalam demokrasi ini adalah perayaan perbedaan sudut pandang gitu loh. Ini yang kita lakukan. Dan saya nggak pernah berubah juga, karena saya juga nggak ingin matiin musuh-musuh saya. Buat apa? Ya kan? Saya mohon maaf ya, saya sering memakai bahkan agak teologis gitu. Tuhan menciptakan iblis untuk menggoda manusia, gitu kan? Jadi oposisi itu memang diciptakan demi keseimbangan. Anda bayangkan itu kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, lalu kemudian manusia akan seenaknya saja karena nggak ada oposisi. Tapi sekarang juga nggak ada oposisi kan? Siapa oposisi kita? Ya makanya kita tetap nyaring bos, tenang aja gitu. Saya mau nambahin sedikit aja bahwa kalau tadi dikatakan haters ya, saya kira di mana sih ada manusia yang disukai semua orang atau dibenci semua orang? Selalu ada yang suka dan selalu ada yang tidak suka. Betul. Bahkan nabi-nabi pun begitu. Nabi Muhammad, Nabi Isa, semua nabi-nabi Punya musuh. Punya musuh. Bahkan Nabi Muhammad itu kurang apa dari yang tadinya dikatakan yang paling jujur, kemudian dibilang gila gitu ya oleh orang-orang yang suku Quraisy. Jadi apalagi kita manusia ya. Saya kira itu bagian paket lah. Disukai dan dibenci itu paket hidup. Dan Anda nyaman-nyaman bukan saja. Hanya politisi. Artinya kan ada orang yang khawatir sekali dengan popularitasnya, khawatir sekali dengan orang nggak suka sama dia dan lain sebagainya. Dan itu kan wajar saja di era-era sekarang. Selalu ini. ada kok. Ada yang suka, nggak ada suka. Ada yang orang maju kemudian melihatnya secara mungkin agak iri atau apa gitu. Biasa saja menurut saya itu
Di dunia ini makanya itu satu paket. Rindu, dendam, benci, cinta, suka, duka itu satu paket. Ya kalau kita hidup ya itulah. Nggak ada yang sempurna. Kita akan melihat momentum ini apakah akan memberikan perubahan kepada mereka gitu ya. Tapi sih kita berharap ya karena sekarang juga kita susah mencari suara yang berbeda misalnya begitu. Karena kunci dari jurnalisme itu kan keseimbangan, cover both side gitu ya. Mudah-mudahan abang-abang ini Ya, justru saya mau kritik pers juga. Pers yang seharusnya menjadi watchdog gitu. Jangan hanya kepada politik atau oposisi. Ini yang pilar demokrasi keempat ini kan pers. Pers terlalu menunggu narasumber. Itu dia. Jadi narasumber pers kan tidak boleh beropini Bapak-bapak. Boleh. Kita nggak punya beropini. Boleh menampilkan opini-opini. Agenda, kita punya agenda, Tulisan. kita punya kebijakan editorial, tapi kita nggak bisa beropini. Kalau beropini namanya kita narasumber Jangan sendiri. sampai nanti pers ditelepon kayak di masa lalu lagi gitu, ditelepon ini nggak boleh. Tayangan TV ini nggak boleh, narasumber ini nggak boleh. Nah, itu Oh, Anda sebagai kemunduran. Komisi 1 siap melindungi itu ya? Oh iya dong. Wajib itu. Tenang aja, Itu kan Bos. kebebasan berekspresi, berpendapat baik lisan maupun tulisan itu dijamin konstitusi. Udah itu. Pak Fadli kan Komisi 1. Ya kan pengawasnya Pak Prabowo. Jadi Iya. kalau datang ke DPR diawasi sama Pak Fadli. Pasti. Pak Fadli sebenarnya. Nah, ada isu Pak Prabowo katanya menteri yang paling sering lapor ke Jokowi. Jadi yang sangat dekat. Ya gitu. Bener nggak sih Pak Prabowo itu menteri yang kerja cuma Pak Prabowo? Bagus dong. Nah, Ini subjektif jawabannya, Ya, subjektif sekali jawabannya. saya terus terang nggak tahu sesering apa, tetapi yang saya kira cukup dekat dan sejauh yang saya lihat dalam porsi sebagai Menteri Pertahanan kan Pak Prabowo kebijakannya bagus itu, membeli alutsista terutama dari dalam negeri, kemudian melakukan efisiensi karena terlalu banyak rent seeking activities ya, perburuan rente di situ. Nah itu menurut saya kebijakannya sejauh ini sih bagus. Lumbung pangan belum dihitung. Nah, apalagi sekarang diberi tanggung jawab lumbung pangan. Ini menurut saya tanggung jawab yang besar dan berat gitu. Gitu. Kenapa kok Pak Prabowo sampai dikasih lumbung pangan? Apakah Menteri Pertaniannya gagal? Nah, saya harus Kan Gerindra dengar pasti. tanya itu pada Pak Jokowi. Tapi mungkin itu terkait dengan pertahanan dalam arti kan cadangan pangan nasional. Artinya yang sudah ada kan sudah berlangsung, berlanjut ya. Jadi karena melihat ke depan ini persoalan pangan akan menjadi krusial. Nah, ini ditambah satu beban ini. Dan menurut saya ini bukan satu tugas yang gampang gitu. Oke. Bang Fahri, ini kan Gelora sampai sejauh ini masih di luar sistem, ya kan? Karena masih jadi New Kids on the Block gitu ya. Kita tahu partai abang yang lama PKS itu sekarang bingung mencari kawan siapa yang akan bersama menjadi oposisi. Kalau posisinya Gelora sendiri gimana terhadap pemerintahan? Kan ada nomor 1, ada nomor 2. Kita nomor 3. Nomor 1 itu pendukung. Bukan, kan kemarin itu kan terbelah 2. Oh iya, cebong kampret ya. Ya, kayak kita nomor 3 sekarang itu. Artinya apa tuh? Diterjemahkannya seperti apa? 1 tambah 2 ya 3, kira-kira gitulah. 3 itu Persatuan Indonesia berarti. Pengen ya Persatuan Indonesia. Pengen ngambil semuanya. Maksudnya itu kami ingin pelajaran dari pertarungan kemarin itu mengintegrasi kita dalam satu pikiran lain yang lebih besar, pikiran bersama yang lebih besar. Ini bukan kontestasi pikiran ya, karena saya kira Fadli juga sama lah, kita kan diskusi dan debat sejak kita kuliah dulu gitu. Kami percaya bahwa pada fase ini Indonesia memerlukan pikiran yang lebih baru, memerlukan jalan yang lebih kalau kita memakai istilah Pak Ketua Umum ini ya, ini mohon maaf nih Fat, ini agak kampanye sedikit. Boleh kita Dia kasih. bilang langit kita ini terlalu tinggi, kita terbang terlalu rendah gitu. Jadi memang Indonesia ini memerlukan setting baru menghadapi krisis ini yang di dalamnya itu ada peluang. Tadi saya dibawa ngomong sama teman-teman wartawan itu tentang optimisme saya. Kok Pak Fahri malah optimis? Pak Fadli katanya ngeritik Pak Jokowi soal ekonomi, kok Pak Fahri optimis? Loh, sebenarnya dia juga optimis. Tapi karena gini, kita tidak bicara teori, kita bicara leadership.
bisa nggak dalam situasi ini ketika global trade drop, kita memperkuat regional trade. Konglomerasi drop, kita memperkuat koperasi dan UKM. Ekonomi perkotaan drop, kita memperkuat ekonomi pedesaan. Dan itu kesempatan bagi kebangkitan baru Indonesia. Bagi satu pertumbuhan yang basisnya adalah kekuatan diri kita sendiri. Yang Bung Karno bilang itu berdikari gitu. Ini waktunya gitu loh. Nah jadi kita, ini yang kita mau tawarkan gitu. Kita percaya bahwa ini adalah peluang. Jangan pesimis, jangan takut, ini waktu kita. Tetapi ini bukan teori. Karena ini memerlukan leadership. Nah itulah karenanya kemudian saya tetap itu mengganggu pemerintahan kalau dia mengembangkan ide-ide yang pesimis. Dia mengembangkan rasa takut, dia mengembangkan kecemasan, tidak yakin dengan dirinya sendiri. Oh, apa pasti akan saya ganggu, atau paling tidak saya aja yang jualan optimisme biar partai kita yang dipilih orang. Tapi kan gitu. pemerintah sekarang juga optimis, katanya kuartal ketiga kita akan tumbuh positif, nggak akan ada resesi misalnya. Ya mudah-mudahan optimis terus, tapi kan juga bisa optimis ternyata di depan ada masalah gitu loh. Optimisme itu menurut saya sih penting. Tetapi optimisme itu kan harus dibangun dari sebuah fondasi yang kuat gitu lah. Nah, fondasi ini kuat tidak gitu. Itu yang menurut saya kita harus beri masukan. Jadi yang tadi Saudara Fahri mengatakan memang di sisi lain dari keterbatasan resesi ini ada juga peluang gitu. Ya. Dan kekuatannya misalnya yang naik tumbuh besar itu kan justru tetap sektor pertanian 16% dan sebagainya. Jadi harusnya pemerintah switch ke sektor-sektor di mana kita kuat dan menggunakan domestic market kita yang kuat gitu ya. Yang mungkin tidak ada di tempat lain. Nah, ini yang menurut saya jangan business as usual. Kan Pak Jokowi juga mengkritisi ini harus extraordinary, tapi kalau kita lihat sebagian menteri-menterinya itu business as usual, biasa-biasa aja, kayak nggak betul itu. Menurut saya kritik itu betul. Nah, tetapi kan kalau diungkapkan ke publik jadi semacam upaya untuk mencari pembenaran atau mungkin excuse. Berdua ini sudah 20 tahun lebih ya kenal dan lebih. berinteraksi. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Di poin mana Mas Fadli dan Bang Fahri berbeda pendapat dan itu sangat keras? Pernah nggak sampai sangat krusial gitu? Karena kan Elvan tadi bilang ini Batman dan Robin, siapa Batman-nya siapa Robin-nya kita nggak tahu, dynamic duo, tidak terpisahkan, Dwi Tunggal dan lain sebagainya, nggak tahu. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang barangkali mereka bisa jadi calon presiden dan wakil presiden loh. Dulu Batman dan Robin, sekarang Upin dan Ipin. Ada nggak poin di mana Anda berbeda pendapat dan sangat Pasti keras? ada dong. Makin lucu aja. Ada lah. Ada. Dulu dari tahun 90-an juga ada perbedaan. Ketika menjelang reformasi 98 mereka berbeda, saya tahu. Iya. Terus biasa saya kira, tetapi lebih banyak persamaan dan saya kira semakin kita rasional dan semakin kita jujur dengan diri kita sendiri akan banyak pikiran-pikiran yang sama. Hanya Anda berdua nih, orang ketiga nggak ada yang sama juga sama Anda gitu. Banyak lah sebenarnya. Banyak. Kalau menurut saya sih. Cuman mungkin nggak mengungkapkan aja. Ya, tapi Rocky termasuk lah. Rocky termasuk. Udah ngobrol-ngobrol belum? Rocky udah kontak belum ketika ada kabar-kabar soal ini? Ya, udah WA-WA-an lah. Bercanda. Orang tuh kalau pikirannya luas, luas juga pengertiannya. Saya kira banyak teman-teman kita yang seperti itu. Jadi kita bisa lebih membaca ada variabel masa depan yang harus diletakkan dalam setiap keputusan. Jadi jangan kita cuma berpikir hari ini gitu, tentang hari ini, tapi juga perlu kita pikirkan bahwa ada masa depan yang harus kita siapkan begitu. Kalau kita punya mimpi sama, tujuan kita sama, kita akan satu jalan. Dengan Pak Jokowi, calon menteri. Kok ditawarin menteri? Kita lagi bicara tentang Fadli dan saya. Enggak, ada kabar memang. Ada sinyal. Bang Fahri sama Mas Fadli lagi ramai-ramai di gadang. Berdua nih udah sering masuk isu reshuffle. Bersedia nggak Mas Fadli, Bang Fahri? Isu dari mana ini? Aduh, ngarang. Dari Detikcom. Detikcom ini. Nggak tahu, kemana tahu aja. Ini jadi headline, pada hati-hati yang ngomong. Baik, barangkali kita harus sudahi diskusi kita malam hari ini. 1 jam sudah kita berbincang. Barangkali ada yang ingin disampaikan kepada publik yang
menjadi pendukung Anda, diehardernya Fahri dan Fadli terkait dengan penerimaan bintang Mahaputra Nararya ini yang akan diberikan ya, Yang akan diberikan. Yang akan diberikan. Kita lihat aja besok. Kita tentu besok setelah semuanya clear, kita akan ada pernyataan kepada pemerintah, kepada presiden, baik kepala negara, kepada teman-teman kita, dan seperti juga yang dikatakan oleh Pak Fadli tadi, apabila ini betul-betul merupakan sebuah penghargaan, ini adalah penghargaan kepada rakyat, ya kan? Kalau saya itu adalah penghargaan kepada rakyat, khususnya rakyat Nusa Tenggara Barat yang secara 3 periode berturut-turut mendukung saya, dan ketika saya nggak maju pada periode kemarin, mereka itu bertanya, kenapa Pak Fahri tidak meneruskan baktinya di DPR gitu. Saya kan bukan tidak terpilih, tapi memang memutuskan untuk tidak maju karena saya lagi memformat partai politik baru dengan Pak Anies dan teman-teman gitu. Jadi besoklah kita lihat, jangan terlalu banyak menghayal malam ini. Ya kalau saya ini kan sebuah perjalanan aja, sebuah perjalanan biasa aja, dan tentu kalau terkait dengan itu saya kira ini isu yang juga biasa-biasa saja ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ, tetapi saya menempatkan itu sebagai bagian dari apresiasi terhadap lembaga perwakilan rakyat, terhadap legislatif sebagai juga ya pengakuan terhadap demokrasi, kritik yang kita bangun, dan juga upaya-upaya terobosan-terobosan mungkin di masa kita menjadi pimpinan DPR, ya termasuk kita banyak mencanangkan ya open parliament misalnya, parlemen terbuka. Terus saya juga menjabat waktu itu sebagai presiden dari Global Organization of Parliamentarians Against Corruption, GOPAC gitu ya, organisasi parlemen dunia, dan macam-macam itu. Pak Fahri juga banyak inisiasinya dalam berbagai bidang, jadi yang di luar kritik nih atau masukan seperti reformasi DPR dan seterusnya. Jadi dan juga kawan-kawan yang lain sebetulnya. Apa Van kira-kira tanggapan terakhir sebelum kita tutup nih? Ya mudah-mudahan kan tadi kalau dari Mas Fadli kan masih lempeng, masih kelihatan lempeng. Cuman saya kangen sama sajaknya, jadi saya tunggu, saya catat, saya tagih. Iya memang nih, nanti saya kumpulkan aja jadi satu kumpulan sajak lah. Iya. Diterbitkan oleh Detik. Kalau Bang Fahri memang yang saya kenal orangnya masih asik begini kalau ngobrol. Tapi kalau tentang Pak Jokowi, sekarang sudah jauh banget berubah gitu. Ya mudah-mudahan berubahnya Bang Fahri ke Pak Jokowi juga, Pak Jokowinya juga lebih baik lagi. Konstruktif ya. Konstruktif. Bapak-bapak terima kasih atas waktunya. Selamat sekali lagi, saya mendahulukan takdir. Tanggal 17 katanya pasti sudah diagendakan, mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik. Taman Makam Pahlawan ya. Akan masa mendoakan cepat mati. Bukan, artinya Taman Makam Pahlawan sudah disediakan 2 paving untuk bapak-bapak berdua. Berarti pahlawan, ini katanya penghargaan tapi dikasih kuburan. Baik, sampai di sini The Roof Talk malam hari ini. Kita akan jumpa minggu depan lagi dengan narasumber dan topik yang berbeda. Sampai jumpa.